Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Suryaning Tias Putri, NIM E2018-2243. Di sini saya akan memaparkan PPT yang sudah saya buat, yaitu tentang berbagai aspek dalam halal dan haram, keutamaan mencari yang halal, dalil Al-Quran dan dalil hadis, atsar para sahabat dan ulama terdahulu, jenis-jenis halal dan haram, tingkat halal dan haram. Selamat menyimak. Masuk pada dalil Al-Quran. Mengonsumsi yang halal, bagian dari perintah syar'i, maka Rasul pun telah melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 51 yang berbunyi, Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'lamu sholihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'minin ayat 51. Kemudian pada dalil hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai tanggungan kepada saudaranya, baik berupa harta benda atau sesuatu yang lainnya, maka mintalah halal darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa orang yang punya tanggungan pada orang dan belum terselesaikan di dunia, maka di hari hisab, kebaikannya diberikan pada orang yang dizalimi di dunia. Jika amal baiknya habis, maka amal buruk orang yang dizalimi dilimpahkan padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masuk pada bagian atsar menurut para sahabat dan ulama terdahulu. Dijelaskan secara rinci oleh Umar bin Khattab, oleh Bukhari dan Muslim tentang minuman khamr mengenai sifat memabukkannya, bahwa kemudian daripada itu, wahai manusia, sesungguhnya telah diturunkan hukum dan mengharamkan khamr. Ia terbuat dari salah satu 5 unsur, yaitu baik. Masuk pada jenis-jenis halal dan haram. Makanan halal dilihat dari segi jenis dan dari segi usahanya. Yang pertama, makanan halal dari segi jenisnya, yaitu diperoleh dari hasil tambang, contohnya garam. Kemudian diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan diperoleh dari hewan. Yang kedua yaitu makanan halal dari segi usaha. Yang pertama, diperoleh dari usaha yang dia kerjakan, seperti guru dan lain-lain. Diperoleh dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, dan diperoleh dari hasil sedekah, zakat, infak, dan hadiah, dan lain-lain. Dan diperoleh dari hasil rampasan perang. Kemudian, selain itu, makanan halal diperoleh oleh Islam. Yang pertama, halal dari secara zatnya, kemudian halal secara prosesnya, dan yang ketiga, halal secara mendapatkannya. Kemudian ada makanan haram secara zatnya. Yang pertama, bangkai, darah, daging, babi, khamr, hewan buas yang bertaring, serta burung yang mempunyai cakar. Haram karena suatu sebab. Makanan yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berkaitan dengan bentuk fisik atau zatnya. Makanan yang seperti itu dimaksud bahwa makanan tersebut asalnya halal, namun hukumnya berubah menjadi haram karena memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Contohnya, menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut nama Allah. Hukumnya hewan tersebut adalah halal, namun karena cara menyembelihnya yang tidak memenuhi syarat membuat hewan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Yang selanjutnya yaitu tingkatan halal dan haram. Bersikap wara' atau menjaga diri terhadap makanan yang haram dapat diklarifikasikan ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama,
Sikap waro' orang yang adil, yaitu menjaga diri dari perkara haram yang menyebabkan pelakunya disebut fasyik. Yang kedua, sikap waro' orang yang soleh, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam sesuatu yang diharamkan. Dan yang ketiga, sikap waro' orang yang bertakwa, yaitu menjaga diri dari sesuatu yang tidak diharamkan oleh fatwa dan tidak diragukan kehalalannya, tetapi dikhawatirkan akan menghantarkan pada keharaman. Dan yang keempat yaitu sikap waro' orang yang benar dan jujur, yaitu menjaga diri dari sesuatu yang benar-benar boleh dilakukan dan tidak dikhawatirkan kejebak pada sesuatu yang dilarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.